Pada awalnya Sentaro ini menolak dengan alasan nenek Tokue ini sudah tua gitu. Tapi pada akhirnya Sentaro memberikan pekerjaan pada Tokue. Hello Booklistis, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Aku kembali mereview buku, dan kali ini buku yang sangat-sangat heartwarming, sangat healing, dan bikin tenang. Tapi sebelum ke video ini, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatihmuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian rekomendasi subscribe cemilan dan repoti ya. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi aku sangat excited banget buat mereview buku ini, dan aku harap kalian bisa teracuni untuk segera baca buku ini. Buku ini tuh bener-bener bagus banget. Judulnya adalah Pasta Kacang Merah karya Durian Sukegawa. Jadi buku ini tuh pertama kali aku baca udah kayak sekitar 3 bulan kurang lebih aku bacanya, dan aku baru review buku ini. Oke, aku mau kenalin dulu penulisnya. Durian Sukegawa lahir pada tahun 1962 di Tokyo. Beliau adalah seorang penyair, prosiasis, lulusan program Filsafat Timur, Fakultas Sastra di Universitas Waseda. Sejak tahun 1995, beliau ini menjadi figur radio dan meraih popularitas yang legendaris. Beberapa karyanya adalah Bakabon no Papa, Toyomu Roshi, Tamagawa Monogatari, dan beberapa karya lainnya. Oke, jadi buku ini tuh berkisah tentang seorang laki-laki bernama Sentaro yang merupakan mantan napi yang sulit meninggalkan kebiasaannya untuk meminum alkohol. Dia bekerja di sebuah kedai bernama Doraharu. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang nenek yang berusia 70 tahunan bernama Tokue. Jadi nenek Tokue ini tuh ingin sekali bekerja di kedai tempat Sentaro ini bekerja. Pada awalnya Sentaro ini menolak dengan alasan nenek Tokue ini sudah tua gitu. Tapi pada akhirnya Sentaro memberikan pekerjaan pada Tokue, dan disinilah kehidupan mereka dimulai. Buku ini dinarasikan dengan sudut pandang ketiga. Eksekusi openingnya juga keren banget. Setiap gaya bahasanya tuh enak banget buat dibaca, dan jujur buku ini sukses bikin aku baca sampai akhir kayak page turner banget. Dan aku tuh penasaran banget setiap kalimatnya. Latar belakangnya juga digambarkan dengan cukup baik. Bisa dibilang buku ini bener-bener healing, yang pada saat kita baca, kita bisa merasakan ketenangan dan hanya menikmati cerita di dalam buku ini. Aku rasa buku ini juga membahas tentang sebuah kuliner khas Jepang, yaitu dorayaki. Di dalam buku ini juga nenek Tokue mempunyai karakter yang tenang, humble. Meskipun tua, dia itu bisa kuat dan bisa menghandle dirinya sendiri. Kita balik bahas ke kuliner khas Jepang tadi ya. Mungkin kalian sudah tahu salah satu makanan khas Jepang, yaitu dorayaki. Dorayaki ini merupakan sebuah roti lembut dengan isi pasta kacang merah. Jadi dalam buku ini tuh kita bisa kurang lebih tahu gimana proses pembuatan pasta kacang merah. Jujur pada saat baca buku ini tuh aku tuh ngiler sendiri gitu loh, dengan visualisasi dorayaki yang hangat, lembut, manis. Penggambaran masak pasta kacang merahnya tuh kurang lebih kayak action, dan aku jamin kalian tidak bakalan bosan pas baca. Untuk konfliknya menurutku tidak terlalu signifikan, karena dalam buku ini ceritanya tuh kayak healing dan menenangkan gitu. Jadi jangan berekspektasi tinggi kalau kalian bakal menemukan action-action yang berat dalam buku ini. Itu konfliknya itu bener-bener ringan, tapi jujur itu tuh dibikin ada rada sesaknya gitu loh. Ada segelintir rasa sedih yang aku rasakan ketika baca mulai dari pertengahan cerita. Yang aku sukanya dalam buku ini tokohnya, karakternya tuh bener-bener berkembang dengan baik dan kuat. Terjemahannya juga enak banget buat dibaca, dan asli buku ini terus aku baca sampai selesai kayak nonstop gitu. Aku juga cukup suka dengan karakter Sentaro yang berjuang dan jujur. Dia ini yang awalnya tidak ingin memperkerjakan nenek Tokue dengan alasan umurnya yang sudah lanjut. Akan tetapi setelah mendengar alasan nenek Tokue ini, Sentaro akhirnya berubah pikiran. Aku benar-benar bisa merasakan bersosialis melalui buku ini. Beberapa pesan moral yang ada dalam buku itu sangat berhubungan dengan sesama manusia, saling tolong menolong dan saling berbagi. Mungkin bagi kamu yang suka dengan kisah ringan dan menenangkan, cocok banget baca buku ini.